tanggapan. Ya, terima kasih saya ucapkan terutama kepada teman-teman ya, kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah bekerja keras, bekerja dengan serius, dengan hati, ya, dengan ketulusan, dengan semangat yang tinggi. Dengan perjuangan ini pada hari ini kita berhasil untuk menerima SKT dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Kaltim, yang mana juga dari pihak kanwilnya juga memberikan suatu dukungan, memberikan semangat serta membantu secara transparansi, sehingga pada hari ini kita terima hasil. Ya, jadi ini adalah langkah awal daripada rakyat Kalimantan Timur. Ini adalah rumah besar kita yang harus kita perjuangkan untuk masa depan bangsa dan negara, untuk keadilan dan kesejahteraan. Dan untuk itu, ini langkah awal ini akan berlanjut kepada nanti berkas yang sudah menjadi berkas resmi akan kita bawa ke Jakarta dengan untuk diverifikasi oleh DPP dan Kementerian Hukum RI bidang ahlinya. Nah, setelah itu baru kita secara nasional mendapatkan SKT ya, bahwa kita ini resmi sudah menjadi partai. Dan itu kedepannya kita akan melakukan konsolidasi secara struktur, artinya mempersiapkan diri ya untuk ke depan ikut serta di dalam Pilpres, Pilkada, calon dan sebagainya. Itu memang masih kerja keras kita lagi ya, untuk mempersiapkan hal itu. Saya kira itu aja dulu mungkin dari saya mengenai penyerahan SKT pada hari ini. Dan luar biasa deh dari pihak yang menghukum kanwil ini sudah memberikan kita ya, ruangan yang seluas-luasnya. Untuk itu kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah dan seluruh jajaran yang telah melakukan verifikasi selama ini. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, Pak. Program unggulan PGR Kaltim, melihat situasi Kaltim yang ya bisa dibilang amburadul. Kalau program kita kan sifatnya kan sentralis sedikit, masih kita dalam proses penyusunan. Yang jelas kita ini langkah-langkah awal yang saya sampaikan tadi, melakukan strukturisasi. Setelah kita nanti dilakukan secara faktual oleh Kemenkum mengenai berkas-berkas kita ini sesuai apa tidak gitu. Tapi setelah kita anukan, saya kira ini sudah sangat pas dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti setelah itu baru kita ada langkah-langkah yang sifatnya internal dulu ya, internal ke dalam kita apa yang kita persiapkan nanti kita koordinasi dengan pihak DPP dan kami tegak lurus ya kepada DPP, apa perintah dari DPP kita laksanakan. Ya, setelah penerimaan SKT, target berapa lama untuk membaur dan sosialisasi ke masyarakat bahwa PGR hadir di tengah-tengah masyarakat? Ya, setelah kami dari Jakarta nanti kami akan dapat arahan. Ya, tetap kami akan mengembangkan karena saat ini untuk DPC itu hanya 50% saja. Masih ada 50% lagi yang belum tercover dan itu akan kita kembangkan. Untuk DPC misalnya ada 10 DPC, yang 5 lagi belum terdaftar, akan kita lakukan recovery kembali untuk DPC, DPD. Ya, DPD juga ada 10 baru 8 yang disahkan gitu. Jadi masih ada 2 DPD yang akan kita lakukan rekrutmen untuk pengembangan ke depan untuk memperluas gerakan rakyat di Kalimantan Timur. Itu pertama. Yang kedua, kami juga akan melakukan mungkin kegiatan-kegiatan sosial
memperkenalkan gerakan rakyat kepada masyarakat luas dengan beberapa kegiatan, ya, mungkin kegiatan ketemu dengan masyarakat, mengadakan safari, majelis taklim dan segala macam lah, ya. Nanti banyak hal-hal lagi yang mau kita susun bersama-sama sama teman-teman kita, yang cocoknya apa yang terkait dengan pengembangan ke depan. Mungkin itu saja. Bergeser ke Balikpapan. Oh, silakan, ini juga ada. Balikpapan ini kan akhir-akhir ini menjadi sorotan terus ini. Nah, sebagai ketua DPD Balikpapan, apa langkah ke depan yang akan dilakukan untuk mempersolid PGR di Balikpapan? Ini perlu saya sampaikan kepada semuanya bahwa hari ini adalah hari bersejarah yang kami tunggu-tunggu selama ini, karena tanpa peresmian dari pemerintah kita tidak bisa turun langsung ke masyarakat. Dengan adanya SKT yang kita terima, maka kami lebih lega lagi untuk tampil secara luas ke masyarakat. Dan ini akan kami sampaikan kepada semua lapisan masyarakat bahwasanya PGR sudah diakui oleh negara. Dalam waktu dekat kita akan menyerahkan ke pusat, dan setelah kita resmi diakui, nah disitulah kita bisa melangkah lebih jauh lagi untuk perkembangan PGR itu sendiri. Nah, tentunya langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pertama, melengkapi struktur. Terus terang seperti yang disampaikan Pak Ketua DPD tadi, struktur yang terbentuk sekarang ini belum 100%, untuk DPC baru 50%. Nah, itu akan kami genjot setelah semuanya resmi. Nah, begitu. Kalau boleh tahu program apa nih bocoran untuk Balikpapan sendiri? Kalau untuk program, kami belum bisa mengatasnamakan partai. Jadi kami sudah banyak bergerak, gerakan sosial dan lain-lain. Cuman kami belum bisa mengatasnamakan partai karena kami belum resmi secara hukum. Jadi selama ini kami bergerak lewat ormas gerakan rakyat. Kebetulan ormas dengan partai kan tidak jauh beda, hanya beberapa orang yang berganti. Tapi kami bisa bergerak dengan baju yang sama. Nah, setelah ini baru kami akan bergerak atas nama partai, dan saya yakin setelah partai kita berjalan, pergerakan kita akan lebih besar, dan antusias warga Balikpapan alhamdulillah luar biasa, dan itu membuat semangat kami untuk terus bergerak dan mensosialisasikan perubahan untuk negara ini. Berarti siap menyongsong 2029? Iya, siap. Balikpapan sangat siap, dan insya Allah apapun yang terjadi kami terus maju dan bergerak. Target berapa kursi? Kalau target kami belum bisa pastikan, yang jelas kami harus lolos dulu. Mungkin nyantolnya berapa, nanti kita lihat situasi kondisi 2029 lagi. Oke, sip. Terima kasih Bang. Oke. Bukar, bagaimana Bukar? Tidak jauh beda sama dengan sudah disampaikan Sama. oleh Ketua DPD. Oke, sekarang kita berfoto, ya. Partai Gerakan Rakyat.